Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Ince Buarine dengan NIM 2410606082. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu Al-Quran dan tafsir, nasakh dan mansukh, yang mana ini dijelaskan atau dikaji oleh Ustadz Ahmad Sarawat LC MA dari channel YouTube Rumah Fikih yang kemarin telah dibuatkan dalam bentuk PPT. Nah, terkait materi ini membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum secara bertahap di dalam Al-Quran serta hikmah di balik adanya pergantian hukum tersebut. Oke, mungkin kita lanjut ke pendahuluan. Nah, ilmu Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal terkait Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya ayat, penafsiran, hingga hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, salah satu pembahasan penting dalam ilmu ini adalah nasakh dan mansukh. Yang mana kenapa pembahasan ini penting? Karena ada beberapa ayat yang secara sekilas terlihat berbeda atau seolah bertentangan. Namun sebenarnya perbedaan ini bukan termaksud kontradiksi, teman-teman, melainkan bagian dari proses menetapkan hukum yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap sesuai suatu kondisi pada umat saat itu, seperti itu. Nah, kemudian apa itu nasa mansuh? Mungkin teman-teman bertanya, nasa itu secara sederhana berarti pengganti hukum lama dengan hukum yang baru. Nah, dalam istilah syariat, nasakh itu adalah dihapusnya suatu hukum oleh hukum lain yang datang setelahnya. Nah, hal ini tuh bukan berarti hukum nasakh ini atau hukum ini tuh salah, teman-teman. Nah, tapi dia menunjukkan bahwa syariat Islam uh, diturunkan sesuai perkembangan kondisi umat. Nah, sedangkan pada mansu itu sendiri, itu adalah hukum yang tidak berlaku karena telah digantikan oleh hukum baru tersebut, yaitu nasakh tadi. Nah, dalam pembahasan ini terdapat dua nih istilah penting, yaitu tadi nasakh sebagai hukum yang menggantikan, sedangkan mansuh itu adalah hukum yang digantikan. Kemudian latar belakang adanya nasakh ini. Nah, nasakh ini terjadi karena Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, yang seperti yang kita tahu kurang lebih selama 23 tahun. Nah, proses ini tuh menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan kesiapan umat pada zaman mereka menerima hukum-hukum tersebut. Nah, salah satu contoh yang dijelaskan dalam kajian dari Ustadz Sarawat pada video link YouTube yang diberikan adalah pengharaman khamar atau minuman keras. Nah, pada awalnya seperti yang kita tahu, Al-Quran itu hanya menjelaskan bahwa khamar itu memiliki manfaat dan mudarat, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian umat Islam itu dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, hingga akhirnya turunlah suatu ayat baru yang mengharamkan khamar secara total. Nah, di sini tuh terlihat teman-teman bahwa hukum Islam itu diturunkan secara eh, di sini terlihat bahwa hukum Islam itu diturunkan secara bertahap agar umat itu lebih siap menerima dan lebih bisa menjalankan seperti itu. Karena hal ini juga menunjukkan suatu kasih sayang kepada Allah terhadap umat manusia. Nah, kemudian ada di sini terdapat dua dalil. Di sini keberadaan nasa manusia itu dijelaskan langsung juga teman-teman dalam Al-Quran. Salah satunya itu pada surat Al-Baqarah yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, pada ayat ini dijelaskan
keberadaan pada ayat Al-Baqarah ayat 106 ini, itu dijelaskan bahwa Allah itu dapat mengganti suatu ayat dengan ayat lain yang lebih baik atau yang sebanding dengan ayat tersebut. Nah, selain itu dalam surat An-Nahl juga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lam bima nuzzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 101 juga dijelaskan adanya pergantian hukum dalam wahyu. Nah, jadi dari dari kedua dalil tersebut dapat dipahami bahwa nasa ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan bentuk pertentangan dalam Al-Qur'an atau kontradiksi. Nah, justru melalui ayat-ayat ini itu kita dapat Allah itu memberikan proof atau bukti eee, bahwa hukum Allah itu diturunkan dengan penuh hikmah seperti itu. Nah, kemudian ada syarat terjadinya nasakh. Nah, tidak semua ayat itu bisa langsung nih teman-teman dianggap mengalami nasakh atau diganti seperti itu hukumnya. Nah, ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi untuk memenuhi ayat tersebut nasakh atau harus beberapa ayat yang harus beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu ayat itu dikatakan nasakh. Nah, ada yang pertama. Yang pertama itu nasakh itu hanya terjadi pada hukum syariah, bukan pada dalam masalah akidah. Nah, yang kedua, harus ada dalil yang jelas nih mengenai penghapusan hukum tersebut. Terus yang ketiga, hukum pengganti itu harus datang setelah hukum sebelumnya. Jadi eee, harus hukum setelahnya itu nggak boleh datang sebelum dari hukum sebelumnya. Pokoknya seperti itulah. Nah, dan yang terakhir itu kedua hukum yang menjadi nasa dan yang menjadi mansuh tersebut memang tidak bisa digabungkan lagi. Nah, karena itu penentuan nasah itu harus dilakukan secara berhati-hati dan berdasarkan ilmu yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa bentuk-bentuk nasah. Nah, dalam ilmu tafsir itu, eee, nasa itu dibagi menjadi, beberapa bentuk, teman-teman. Nah, pertama itu hukum dihapus, tetapi ayatnya masih tetap dalam Al-Quran, yang mana, ayat huk ada suatu ayat, tapi hukumnya bukan pada ayat tersebut, seperti itu. Kedua, ayat itu dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku. Jadi kebalikan dari hukum pertama. Terus yang ketiga, itu ayat dan hukumnya sama-sama dihapus. Nah, diberikan salah satu contoh nih, yang sering dibahas para ulama. Itu adalah tentang wasiat kepada orang tua dan kerabat. Yang kemudian hukumnya itu digantikan dengan aturan warisan atau ahli waris. Jadi ayatnya itu masih tetap ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya itu sudah tidak berlaku. Jadi ada hukum baru yang menggantikan ayat tersebut. Seperti itu. Nah, pembagian ini tuh juga menunjukkan bahwa pembahasan nasah itu cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam dalam ilmu tafsir. Kemudian apa aja sih hikmah adanya nasah? Nah, adanya nasah itu memiliki banyak hikmah bagi umat muslim. Nah, salah satunya itu adalah memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Jadi Islam tidak langsung memberikan hukuman yang langsung berat nih kepada umatnya. Jadi diberikan secara bertahap sehingga ayat tersebut tidak berlaku lalu diharamkan seperti yang contoh tadi Hamar. Nah, dalam kajian usul Sarawat juga dijelaskan bahwa nasa itu menunjukkan kasih sayang kepada
kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya atau manusia, karena jika suatu hukum itu langsung, diturunkan sekaligus, yang mana, umat umat manusia itu tentunya akan merasa berat dan tentunya akan merasa kesulitan untuk menjalankan hukum tersebut. Nah, dengan adanya, proses bertahap ini, umat itu menjadi lebih prepare atau lebih siap dalam menerima dan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian, ada beberapa perbedaan, antara para ulama. Nah, dalam pembahasan naskah terdapat, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, mayoritas, ulama menerima adanya, konsep naskah. Namun, ada juga beberapa ulama ini yang memberikan pembatas terhadap beberapa bentuk nasa itu sendiri. Nah, dalam kajian usul tarawat dijelaskan bahwa ada ulama yang terlalu banyak menetapkan ayat nasa, sementara ulama lain memilih lebih berhati-hati agar tidak sembarangan mengatakan atau mengklaim suatu ayat itu telah dihapus hukumnya, seperti itu. Jadi ada beberapa ulama itu yang kayak, "Oke, ini nasah nih." Tapi ada beberapa ulama juga yang kayak, hati-hati gitu, kayak kita nggak boleh sembarangan mengatakan suatu ayat itu, telah dihapus gitu hukumnya. Nah, perbedaan antara kedua jenis ulama ini, muncul karena adanya, perbedaan dalam memahami dalil serta metode dalam penafsiran Al-Qur'an. Nah, hal ini menunjukkan bahwa, kajian nasa itu termaksud pembahasan yang cukup, mendalam dan cukup kompleks ya teman-teman dalam ilmu tafsir. Nah, kemudian ada pentingnya memahami nasa. Nah, memahami konsep NASA itu sendiri sangat penting ya teman-teman, agar, tidak terjadi nih kesalahan dalam memahami ayat Al-Qur'an atau menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tanpa pemahaman ini tentunya seseorang itu bisa saja menggunakan hukum itu dengan sembarangan, ternyata hukum di dalam itu sudah tidak berlaku. Nah, seperti itu. Tanpa memahami ini juga, eee eh, karena itu ilmu nahsa itu sangat-sangat penting terutama bagi, orang-orang yang mempelajari ilmu tafsir, dan hukum-hukum Islam agar, dapat memahami Al-Qur'an, secara baik, dan lebih tepat secara menyeluruh, seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini dapat, disimpulkan bahwa nasa adalah pengganti dari hukum yang lama dengan hukum yang baru. Nah, sedangkan mansuh itu adalah hukum yang telah digantikan atau yang telah terganti oleh si nasakh tadi ini. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa, syariat Islam itu diturunkan secara bertahap atau berangsur dan penuh hikmah. Itu salah satu yang mana hal itu termaksud salah satu bentuk kasih sayang, kasih sayang Allah kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dengan memahami nahsa ini dan nahsa dan mansuh, kita dapat melihat itu Al-Qur'an itu memiliki, sistem hukum yang teratur dan tidak, saling bertentangan. Seperti itu. Mungkin, semoga dengan memahami kajian ini, kita dapat, semakin dekat dengan Allah dan mampu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dalam kehidupan hari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.